ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى عز وجل في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kenikmatan dengan Islam. Allah berikan kita semangat, kesehatan untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita. Semoga ilmu yang kita tambah, ilmu yang kita tuntut dapat menyelamatkan kita di dunia dari segala macam bentuk perbuatan dosa, dari perbuatan yang dimurkai Allah, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Bisa kita selamat, bisa kita tinggalkan, bisa kuat kita jauhi kalau kita punya ilmu agama. Jadi ilmu agama itu kita butuhkan di dunia untuk menyelamatkan kita dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Dan ilmu yang kita tuntut semoga dapat menyelamatkan kita juga nanti di akhirat dari azab neraka. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di dunia ini ingin hidup bahagia. Tidak ada yang mau sengsara. Tidak ada yang mau susah. Tidak ada yang mau melarat. Akan tapi kadang-kadang jalan kebahagiaan itu tidak tahu dengan apa dia harus mendapatkan kebahagiaan itu. Kita selalu berdoa kepada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Kita hafal semua doanya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa dapat mengartikannya? Saya kasih hadiah nih. Ayo, coba. Ya udah, kasih. Jadi kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan memberikan seperangkat alat untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut.
Yang alat itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Allah sudah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu, yang kamu tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada manusia yang tahu baik dan buruk, tidak tahu yang hak dengan yang batil. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, dan Allah menciptakan kepadamu pendengaran dan penglihatan, wal afidah, dan hati atau akal, la'allakum tashkurun. Dengan ketiga perangkat tersebut Allah berikan, semoga kamu dapat bersyukur. Jadi ketiga alat ini adalah alat untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa tadi alatnya yang kita sebutkan? Apa yang kita sebutkan tadi? Pendengaran. Apa Pak? Coba sebutkan lagi Pak. Pendengaran, pikiran, dan hati. Penglihatan. Ya udahlah, ada. Ya. Jadi Allah berikan ini kita pendengaran, penglihatan, hati atau pikiran. Ini nggak diberikan kepada makhluk yang lain. Maka dengan ketiga alat ini, semoga manusia itu bisa bersyukur, mendapatkan kebahagiaan dengan menggunakan pendengaran, menggunakan penglihatan, menggunakan pemikiran. Ketiga alat ini adalah alat untuk mendapatkan ilmu agama jemaah. Ilmu itu adalah idraka sai alama huwa idraka jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Jadi kita pelajari Islam ini sesuai dengan hakikat sebenarnya Islam. Itu dengan apa kita pelajari? Dengan menggunakan pendengaran, dengan menggunakan penglihatan, dengan menggunakan pemikiran. Maka tiga alat ini jangan dirusak. Gak boleh dirusak, haram hukumnya merusak. Segala yang merusak pikiran itu hukumnya haram. Gak boleh akal ini dirusak, dihilangkan. Jadi itu alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alat itu manusia bisa mendapatkan ilmu. Tadi apa ilmu tadi? Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Jadi kita pelajari Islam sesuai dengan hakikat sebenarnya Islam, yaitu apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan Rasul dalam hadisnya. Jadi kalau kita cerita Islam harus cerita Al-Quran, cerita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran perkataan Allah, kalau hadis itu perkataan Allah melalui lisan Rasulullah. Hadis itu muakid lima fil Quran, merinci, menjabarkan, menerangkan bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran gak bisa diamalkan, Al-Quran gak bisa dilaksanakan kalau tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi yang dua-duanya ini wajib setiap kaum muslimin mempelajarinya, Al-Quran dan hadis. Jadi hadis tadi muakid, merinci, menjabarkan, menerangkan, mendetailkan bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran. Misalnya solat, aqimus sholah dalam Al-Quran ada perintah-perintahnya. Tapi bagaimana cara solat? Nggak ada dalam Al-Quran. Adanya di mana? Hadis. Berapa rakaat solat subuh? Berapa rakaat solat zuhur? Bagaimana cara takbir? Itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis. Hadis rinci, didetailkan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita harus belajar hadis. Nah, ini dia. Jadi inilah ilmu yang akan kita pelajari. Itu diperintahkan oleh Allah. Karena ayat yang pertama turun
diperintahkan oleh Allah apa? Apa ayat yang pertama turun? Iqra, baca. Kita disuruh baca. Kenapa kita disuruh baca? Karena baca itu adalah miftahul ulum, anak kunci ilmu pengetahuan. Jadi kita ada buku ini, kita baca. Kita baca ini. Ini kita bagikan nanti satu-satu. Kalau kurang kita tambah, nanti kapan kita bertemu kita bagikan semua sampai semua dapat. Nah, jadi kalau nggak dapat ini hari, insya Allah kapan kita jumpa lagi, bulan depan insya Allah dapat. Yang penting kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, nyawa kita masih ada, diberikan Allah, kita bisa dapat buku ini insya Allah. Nah, tapi ini kita buat hadiah karena ini nggak banyak jumlahnya. Jadi kita disuruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Islam itu agama ilmu pengetahuan. Karena ilmu di dalam Islam itu lebih dahulu daripada beramal. Allah katakan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Walil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Jadi jemaah ini, adik, bapak, abang yang hadir di tempat ini mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari kebenaran, ini Allah ampuni dosanya walaupun tidak minta ampun sama Allah. Amin. Wastaghfir li dzambik, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi ini menuntut ilmu bukan pekerjaan mudah. Payah ini nuntut ilmu. Karena setan, iblis tidak senang kalau kita nuntut ilmu. Setan berusaha menghalang-halangi manusia agar manusia jangan menuntut ilmu. Jangan tahu ibadah, jangan tahu yang halal, jangan tahu yang haram. Ini enggak disenangi setan. Karena yang disenangi setan itu manusia jadi bodoh, jahil. Karena kebodohan tentang Islam, kebodohan tentang Al-Quran, kebodohan tentang sunnah, pintu gerbang yang mewah bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi enggak senang nih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik sudah datang kemari. Setan enggak suka masuk dia di kepala kita. Sorong-sorong ini. Berdiri lagi, sorong lagi. Berdiri lagi. Sorong lagi ini. Kayaknya beratnya ini lebih berat daripada beras satu goni. Payah. Masuk lagi dia ke mata. Matanya gini-gini, tutup. Berat. Tapi kalau nonton bola, sinetron, pelotot, gak ada orang yang ngantuk nonton sinetron. Main judi, apa tuh? Main kartu. Main kartu, gak ada orang ngantuk, main kartu jatuh. Hah? Ada. Apa namanya yang digoncang-goncang? Banyak pacat lagi itu, kadang ditarik itu apa? Dadu. Di tempat-tempat semak-semak pun kayak istana. Kusuk nengoknya itu, gak ada yang ngantuk. Tapi kalau ngaji, baca Quran, sebentar dah. Nah, setan gak suka. Walaupun mukanya kemari melotot, ini gak suka sikap setan. Tapi pikirannya kemana? Ke rumah. Anakku, istriku. Nah, tadi ngaji. Apa yang disampaikan Ustadz? Gak tahu dia apa yang disampaikan Ustadz. Karena pikirannya gak di sini. Itu kerja setan. Bagaimana caranya untuk mengalahkan setan? Siapa dapat jawab? Boleh, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa. Silakan doa-doa yang lain. Kalau ngantuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau malas ngaji, berat kali pengajian, berdoa. Karena Nabi kita berdoa kepada Allah. Allah yang merintahkan, wa qul rabbi zidni ilman. Apa artinya itu? Ya Muhammad, qul, katakanlah, ya Allah, tambahlah ilmuku. Jadi disuruh tambah ilmu. Rabbi zidni ilman, tambah ilmu. Kalau kita kan yang kita minta apa tiap hari?
Ya Allah, mudahkan rezekiku, mudahkan aku lepas. Tambah ilmu dulu. Karena ilmu itu yang membawa orang bahagia di dunia ini. Kita mau bahagia di dunia dengan ilmu. Rajin hafal Quran di sini. Saya dulu ngisi di Rutan Tanjung Kusta. Begitu keluar saya dari pintu itu, dirangkul bapak-bapak tua. Nangis-nangis dia, beruntung aku Ustadz masuk penjara. Saya heran, Pak, ini semua orang di penjara merasa rugi masuk penjara. Kenapa Bapak bilang beruntung? Apa dia bilang? Kalau enggak masuk penjara aku Ustadz, enggak pandai aku baca Al-Quran. Coba, dia pandainya baca Al-Quran di penjara. Jadi berkah sama dia, dapat bahagia dia di penjara. Enggak susah. Enggak susah. Karena ada orang yang saya ruqyah. Udah saya ruqyah, udah tua. Saya suruh Pak baca Fatihah. Dia baca Fatihah. Sambung Pak. Fatihah, Fatihah, Fatihah. Saya bilang, Pak, suratnya itu Pak, Alhamdulillah Pak. Baca Alhamdulillah. Dia baca Alhamdulillah. Sambung Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya panggil keluarganya, Bapak ini nggak pandai baca Quran, nggak pandai Pak Ustadz. Coba, udah tua. Apa yang mau dibawa ke dalam kubur? Nggak ada di sininya Al-Quran, nggak ada Al-Fatihah, nggak ada di dadanya Al-Quran. Kemana ini telinganya ketika hidup? Kita datang aja ke masjid tiap hari dibacakan Fatihah, lama-lama hafal kok anak kita itu. Anak kita nggak pandai baca Fatihah, tapi imam tiap hari baca Fatihah, subuh baca Fatihah, maghrib baca Fatihah, isya kita bawa juga anak. Sebulan 2 bulan anak kita hafal Fatihah. Kok ini orang tua sudah mau sakratul maut nggak bisa hafal di Fatihah di kepala, mana coba? Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bahagia itu harus kita dengan ilmu. Maka kalahkan setan. Berdoa kita kepada Allah. Karena Allah perintahkan Nabi, wa qul rabbi zidni ilman. Ya Muhammad, katakanlah, ya Allah tambahlah ilmuku. Puluhan kali Nabi berdoa. Puluhan kali Nabi berdoa, jemaah. Apa Nabi berdoa kepada Allah? Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni, ya Allah berilah manfaat kepadaku bima 'allamtani, ilmu yang kau ajarkan kepadaku beri aku manfaat. Wa alimni ma yanfa'uni, alimni beri aku ilmu ya Allah yang bermanfaat untuk diriku. Jadi jangan ilmu yang tak bermanfaat yang diberikan banyak. Ilmu main game, ilmu melodi ya. Sini melodi juga namanya. Melodes ya, melodes. Nah. Itu enggak ada manfaatnya. Sampai akhirat enggak usah dipelajari. Ilmu-ilmu yang tak guna. Ilmu main game itu enggak guna. Jauhkan dari diri kita. Pelajari Al-Quran. Minta kepada Allah supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Wa alimni ma yanfa'uni, beri aku ilmu yang bermanfaat untuk diriku, ilmu yang menjaga kita di dunia dari dosa. Ini perbuatan haram, kita jauhi. Ini perbuatan yang dimurkai Allah, kita hindari. Itu namanya ilmunya sudah bermanfaat. Tahu dia solat. Tahu dia berwudu dengan benar, dia berwudu. Tahu dia puasa sunnah, dia ikuti perintahnya, dia kerjakan sunnahnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa alimni ma yanfa'uni, beri aku ilmu yang bermanfaat untuk diriku ya Allah. Wa zidni ilman, dan tambah ilmuku. Jadi tambah, minta kepada Allah. Harus banyak-banyak ini doa. Karena doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat orang yang berilmu, orang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Quran, mempelajari sunnah, dia amalkan. Allah akan tempatkan dia ke tempat yang mulia.
disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 18, apa kata Allah? Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mengatakan dalam ayat ini, Allah bersumpah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dan malaikat-malaikatnya juga bersaksi seperti itu. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu, qaiman bil qis, menyatakan seperti itu, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi ilmu yang digunakan, ilmu yang dituntut itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang sangat penting. Harus kita ketahui, mengesahkan Allah atau disebut dengan mentauhidkan Allah. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah. Jadi ilmu yang kita tuntut untuk menjaga diri kita dari maksiat di dunia, dari perbuatan haram di dunia, perbuatan mungkar di dunia, itu perlu penjagaan dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan angkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'ullah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat, Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi Allah akan muliakan. Jadi kita tinggikan Islam, kita muliakan agama Islam ini dengan kita semangat menuntut ilmu agama ini. Menghafal di sini, pelajari Al-Quran, dihafal Al-Quran. Pulang dari sini, hafalannya banyak. Bapak, adik-adik, abang-abang yang hafal Quran nanti pulang ke kampung, udah hafalannya banyak, itu Allah akan muliakan. Allah akan tinggikan dengan ilmu agama. Dan juga di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipelajari, diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu agama, dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu dunia itu mudah dipelajari, ilmu dunia itu mudah. Kita cari ilmu agama, pelajari ilmu agama, dapat ilmu dunia. Pelajari ilmu dunia, nggak dapat ilmu agama. Kalau falsafahnya kita ibaratkan ilmu dunia ini sebagai rumput, ilmu agama ini kita ibaratkan sebagai padi. Kita tanam padi, tumbuh rumput. Cari ilmu agama, tuntut ilmu agama, dapat ilmu dunia. Tumbuh rumput, tanam padi, tumbuh. Tanam rumput, tumbuh rumput, belukar. Jadi cari ilmu dunia, nggak dapat ilmu agama. Jadi nggak bisa sambil-sambilan cari ilmu agama. Pelajari bagus-bagus, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa gunanya kita pelajari ilmu agama itu? Diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbitu lahu qulubuhum. Agar orang-orang yang diberi ilmu meyakini bahwasanya kebenaran dari Rabb mereka, fayu'minu bihi, dan beriman mereka dengannya, fatukhbitu lahu qulubuhum, dan agar tunduk hati mereka kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Jadi untuk kita bisa beriman kepada Allah, untuk kita bisa bersegera, untuk bisa kita bersemangat beribadah kepada Allah, kita harus butuh ilmu yang benar. Maka kita banyak-banyak dalam sholat kita minta kepada Allah supaya diberikan ilmu. Doakan istri kita yang di rumah, keluarga anak kita, bapak mama kita yang di rumah, untuk Allah bukakan hatinya untuk mendapatkan ilmu agama ini. Ya Allah, lembutkanlah hatiku untuk bisa belajar ilmu agama. Tuntut ilmu agama ini payah. Kadang-kadang buku ini diletakkan aja pun gak ada yang baca. Gak mau dia baca, gak tersentuh matanya, gak tersentuh dia melihat apa isinya. Al-Quran ada tapi gak pernah dibaca. Ini dia. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan keluarga dan istri kita, anak-anak kita, agar Allah bukakan dia untuk semangat belajar ilmu agama. Karena ilmu ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dalam banyak hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, kata Nabi, farta'u, mampirlah, singgahlah. Semua para sahabat ketika disampaikan hadis ini semua heran, terkejut. Apa yang menjadi keheranan mereka? Kenapa sudah ada taman surga di dunia? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman surga, singgah, mampir. Kalau kita kan biasa aja kan. Tapi sahabat ketika disampaikan ini, semua bertanya, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Kalau kita, barang siapa hadir di masjid itu akan dikasih uang 1 juta. Pasti kita tanya, masjid mana Ustaz? Karena yang di sini kita apa kuat? Dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kita belakang-belakang. Para sahabat juga urusan akhirat mau di depan, urusan dunia mau di belakang dia. Itu dia. Jadi semua tanya, "Mahya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan majlisul ilmi, majelis ilmu pengetahuan. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk mendapatkan ilmu, timbul gairah semangatnya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu kita buat masing-masing di dunia ini, jemaah. Makin banyak telinga, mata, seluruh tenaga, kekuatan yang kita berikan ini untuk menuntut ilmu, makin mudah jalan kita menuju surga. Makin tidak ada perhatian, mata gak pernah baca Quran, kaki gak pernah melangkahkan ke masjid, gak pernah mendengarkan kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu agama, sehingga tidak tahu baca Quran, gak tahu berwudu, beribadah yang benar. Bagaimana dia mau masuk ke dalam surga? Jalannya aja tak ada. Jadi sunnah itu selain Al-Quran, sunnah kita pelajari. Karena sunnah tadi apa? Mu'akid lima fil Quran, merinci, menjabarkan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya sholatlah, takbir, bagaimana takbir itu diterangkan dalam hadis Nabi. Ketika Nabi duduk-duduk di masjid, datang satu orang sholat sunat tahiyatul masjid mungkin. Nabi lihat sholatnya, habis sholat dia salami sahabat, dia duduk dekat Nabi. Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusolli."
Sholat lagi kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Habis sholat dia datang lagi kepada Nabi, ingin duduk dekat Nabi. Nabi katakan, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi dia. Habis sholat lagi, ingin duduk lagi. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. 3 kali dia ulang-ulang. Kali yang ketiga ini dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu sholat yang lebih baik dari yang telah kulakukan, ajari aku ya Rasulullah. Coba. Kata Rasulullah, kalau kamu ruku, sempurnakan rukukmu. Kalau kamu sujud, sempurnakan sujudmu. Jadi ruku dan sujud harus betul, jemaah. Di mana kita ketahui ruku dan sujud betul? Hadis. Bagus kita ruku. Bukan sujud, ruku aja. Semua praktek gerakan sholat itu harus bagus. Karena Allah juga mengancam dalam Al-Quran yang kita hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Allah katakan celaka orang sholat. Kenapa nggak dikatakan celakalah orang yang tidak sholat? Celaka orang yang tidak sholat. Kenapa Rasulullah katakan, Allah katakan celakalah orang yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi para mufassirin, para ulama mengatakan lalai ini ada 3. Pertama, lalai dalam sifat sholatnya kayak yang dilihat Nabi tadi. Takbirnya nggak betul. Jadi takbirnya kita tengok sudah di mana tangan ini takbir. Kita takbir kayak mana gerakan tangan ini? Apa boleh gini? Allah, nakut-nakuti orang kayak petinju. Nah, kemana tangannya ini? Dia ke depan. Nah, nggak boleh gini. Jadi ini sejajar, telinga nggak rapat dan nggak jerang, sejajar. Di mana kita ketahui ini? Ada dalam hadis diterangkan bagaimana takbir Rasulullah, tangan Rasulullah di mana diletakkan di sini. Sejajar telinga atau sejajar dengan bahu. Nah, karena saya pernah lihat ada orang takbir. Ini. Allah. Diulangnya lagi. Allah. Belum lagi. Ulang lagi. Allah. Imamnya udah rukuk, dia masih ulang-ulang. Nah, jadi kenapa seperti itu? Maka itulah kita perlu belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya benar. Kayak mana gerakan sujud? Kayak mana tangannya? Itu yang pertama, sifat caranya. Itu kita pelajari dalam sunnahnya. Alangkah bagusnya nanti kalau di sini kita carikan nanti ada buku-buku fikih. Kayak buku Bulughul Maram, kayak fikih sunnah, kayak Fathul Bari, Subulus Salam, taruh 1 di sini. Masya Allah, paten. Kalaupun apa nanti kalau kita patungan 1000, 2000, kita beli buku. Itu yang diinfakkan 2000 itu nanti jadi dibeli buku, kita mati jadi tanah, itu mengalir jadi amal jariah dibaca orang. Jangan dianggap sepele itu 2000, 5000, 3000 yang kita berikan. Kita buat amal jariah. Kita udah mati ratusan tahun, pahalanya mengalir. Nanti dia katakan dari mana ini ya Allah, sepanjang ini amal aku gak pernah lakukan. Nah, itu udah dia dari amal jariah. Demikian juga dosa jariah. Kalau kita kejahatan yang kita ajarkan sama orang. Jadi kalau adik-adik, bapak-bapak, abang yang punya kejahatan ilmu jahat, bongkar kereta misalnya, jangan diajari orang. Tempat maksiat, tempat berjudi, tempat melacur, yang aman, yang tentram, yang nyaman, jangan ditunjukkan orang, walaupun dia udah tobat. Kalau kamu berzina, mau berjudi di sana, tempatnya bagus, adem, pakai AC. Ini ku kasih tahu sama kau karena kau udah tobat. Mancing lagi. 2 bulan, 3 bulan, setahun dia lemah imannya. Oh, kata yang dulu itu kalau mau berjudi di sana, didatanginya, kamu tanggung dosanya itu. Diajarinya sama orang lain. Kata kawanku dulu di penjara sana, kalau mau berjudi di sana yang aman, datang dia tanggung dosanya. Di akhir, dari mana dosa sebanyak ini ya Allah, aku gak pernah lakukan. Ah, itulah dia dari ilmu yang kau ajarkan. Jadi ilmu buruk jangan diceritakan. Tutup. Kalau kita punya tato dulu,
Jangan dibangga-banggakan. Wah, nggak tahu kau di bekas preman besar. Nggak usah tunjuk, tutup. Kalau bisa kejahatan yang lalu kita, jangan ada orang yang tahu. Tutup. Kalau bisa istri kita pun jangan tahu, anak kita jangan tahu, tutup. Jangan ditunjukkan, oh begini cara buat tato, kau bodoh kali gak cantik itu gini. Jangan, tanggung dosanya itu nanti. Jadi ilmu kejahatan itu gak bermanfaat, gak menyelamatkan sampai di akhirat. Tapi kalau ilmu kebaikan silakan, ajari. Belajari ikra, mim date ma tadate ta, mim depanmu matamu. Diajari. Boleh diajarin, nggak apa-apa. Diajarkan itu supaya orang bisa baca Quran. Tamat dari sini, hafal Quran. Jadi imam di rumah, jadi imam di masjid. Hafalannya 10 juz, 5 juz, udah ngalahi orang kampungnya. Jadi kalau mau hafal Quran, masuk ke penjara. Oh, pesantren jadinya. Jadi begitu. Karena bapak itu seperti itu yang kemarin. Dirangkulnya saya, beruntung dia katanya masuk penjara. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di lapang. Pagi lapang baca Quran, siang lapang ngapal Quran. Masya Allah, pulang ke depan nanti karena ilmu sudah di kepala, sudah dimiliki. Sampai ke kubur Allah akan selamatkan dari azab kubur. Orang yang hafal Quran, neraka pun gak akan bakar jasadnya. Di sini hafal Quran banyak-banyak karena itu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sia-siakan. Tapi itu memang saya bilang tadi nggak mudah. Setan itu tidak senang. Tidak senang. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah dia menjadi orang baik, ingin jadi orang baik, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia ilmu agama. Ilmunya enggak banyak, sedikit, tapi dia paham. Oh, ini sholat sunnah, ini sholat wajib, dia kerjakan. Oh, ini halal, dia lakukan. Oh, ini haram, dia jauhi. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Jangan tengok-tengok orang. Tengok orang, nggak ada orang nengok film porno. Itu namanya ilmunya nggak bermanfaat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, ilmunya tidak menjaga dirinya. Itulah yang diberdoa tadi. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Banyak Nabi berdoa seperti itu. Supaya ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita lihat, ilmu yang kita dengar menyelamatkan diri kita di dunia dari berbagai macam bentuk perbuatan dosa. Dalam doa lain Nabi juga mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilman la yanfa'. Ya Allah, aku bermohon kepadamu anugerahkan diriku ilmu yang bermanfaat. Nabi kita minta kepada Allah supaya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya membawa semangat untuk taat kepada Allah, ilmu yang mendapat semangat untuk meninggalkan yang diharamkan Allah. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan ya Allah dari diriku ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita bilang, minta sama Allah, ya Allah, jagalah anggota tubuhku, mataku, telingaku, anggota tubuhku semua dari perbuatan yang haram. Berilah jasadku ini ya Allah senang dengan yang halal, senang dengan kau ridhoi. Berikan aku kebencian dengan apa-apa yang kau murkai. Itu diminta. Diminta banyak-banyak. Banyak-banyak diminta itu. Bermohon kepada Allah, berikanlah kesenangan hatiku ya Allah dengan apa-apa yang kau ridhoi. Berilah kesenangan di hati anakku ya Allah dengan apa-apa yang kau ridhoi. Berikanlah anak istriku ya Allah semangat untuk melakukan ketaatan kepadamu. Doakan itu. Karena doa itu akan kembali kepada kita juga. Kalau kita rajin mendoakan, orang lain pun akan doakan kita. Nah, karena doa itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat sampai di akhirat. Kita sampai jam berapa ini? Biasanya jam berapa, Bang? Ya, tanya jawab lah. Ya. Jam 11. Oke lah. Kita lanjutkan sedikit lagi lah kalau masih jam 11. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dengan suatu kalimat pertanyaan istifham yang tidak perlu jawaban dalam surah Az-Zumar
Ayat 9 Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadakkaruna ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak. Innama yatadakkaruna ulul albab. Sesungguhnya yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini sangat kita butuhkan di dunia dan kita butuhkan sampai di akhirat. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita untuk menjaga diri kita. Karena Nabi telah mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang terakhir ya. Ini yang terakhir, betul-betul terakhir. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanya kepadanya umurnya untuk apa dihabiskan. Untuk apa umur itu dihabiskan? Di dunia ini Allah beri umur sampai 40 tahun. Allah berikan umur 30 tahun. Kok ngapa nggak bisa baca Quran? Nggak tahu berwudu yang benar, nggak tahu yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Kenapa nggak tahu? Wa an ilmihi bima fa'al. Dan ilmunya untuk apa diamalkan? Wa an malihi min aina iktasabah bima anfaqah. Dan hartanya dari mana dia dapat harta itu? Di mana dia dapat harta itu, dari mana? Halal atau haram? Baik atau buruk? Fima anfaqah. Dan kemana dihabiskan? Jadi itu ditanya. Jadi jangan ambil yang haram, yang bukan milik kita. Walaupun nampak menggiurkan, ada HP, matang silap, jangan. Yang bukan kita punya, jangan, itu akan menjadi berat, jadi masalah. Barang itu akan kita cari-cari nanti orangnya di hari kiamat, menjadi azab, malah petaka bagi kita di akhirat. Gak bisa bahagia kita kalau kita bawa ke akhirat dengan dosa, apalagi dosa yang berkaitan dengan barang orang lain, itu lebih berat. Kalau kita kesalahan sama Allah, kita bisa bertobat, ya Allah ampuni, istighfar, ampuni dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, selesai sama Allah. Tapi kalau harta manusia nggak selesai, kita harus pulangkan harta itu, kita minta kehalalannya. Oleh sebab itu akan ditanya oleh Allah, wa fima anfaqah, dan kemana dihabiskan hartanya? Untuk beli pulsa, nengok porno, nengok yang nggak berguna, itu akan ditanya kemana harta kita dihabiskan. Jadi hati-hati dalam menggunakan harta. Wa an jismuhu fima ablah, dan jasad badan ini kemana dicapekkan? Untuk apa dibuat capek? Kemana ini kita buat capek? Letihnya kenapa? Kemana? Habis tenaga kita, tua, umur habis, rambut uban bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah gugur, jalannya sudah maju mundur, makanannya sudah bubur, pikirannya sudah melantur, sudah dekat pintu kubur. Enggak juga ada kesadaran. Cemana lagi itu ceritanya? Jadi kita berusaha kepada Allah untuk sama-sama bersemangat. Mungkin demikian yang dapat kita berikan. Kalau ada yang bertanya dapat dipersilahkan. Ustaz, Ya, kalau bertato sah dulu ya? sah wuduknya. Ya, wuduknya sah bertato. Enggak, tato itu enggak membatalkan wuduk. Ya. Jadi akan tapi kalau dia di tempat-tempat bentuknya motif gambar yang bernyawa, gambar orang atau kadang-kadang gambar yang tak pantas, itu dia harus dibersihkan, dihilangkan bentuknya itu dihilangkan. Jangan dibangga-banggakan orang. Tutup tato kita tuh, jangan bangga kalau berantem nggak tahu kau ini tato, nggak boleh ditunjuk-tunjukkan sama orang. Tutup itu, jangan nampak orang kalau kita bertato. Mantap, Pak. Saya mau tentang amalan Ustaz. Ya. Amalan puasa. Puasa apa aja yang bagus dikerjakan?
Ya, seluruh puasa yang diajarkan Nabi bagus dikerjakan. Puasa Ramadan, ya itulah. Jangan puasa sunnah tapi tidak puasa Ramadan. Puasa Ramadan silakan puasa-puasa sunnah, puasa 6 hari, puasa Nabi Daud, puasa Yaumil Bid, banyak puasa yang lain bagus semua yang dikerjakan Nabi. Maka kita cari sunnahnya, apa puasa sunnah yang dikerjakan Nabi kita ikutin. Jadi kalau kita ikutin Nabi, itu tambah amalnya, tambah pahalanya. Jadi Allah sudah katakan dalam Al-Quran, may yuti'illah, apa ayatnya? May yuti'illah wa rasulahu faqad fada fawzan azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Jadi kita menang, jadi orang bahagia di dunia ini kalau kita bisa hidup di dunia mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu orang bahagia. Jadi ikutilah seluruhnya. Sudah sunnah Rasul, solat sunnah Rasul, solat malam, solat rawatib, solat duha, dan solat yang lain silahkan kerjakan. Masya Allah. Ada yang lain? Ya. Ya. Pakai kalung. Kenapa pakai kalung? Ya, nggak usah dipakai kalung. Itu tasabuh li nisa. Perhiasan perempuan itu nampak bendanya, tidak ada aromanya. Hiasan laki-laki itu tidak ada bendanya, ada aromanya. Maka perempuan nggak boleh pakai minyak wangi keluar-keluar. Laki-laki pakai minyak wangi harum-harum. Nggak boleh laki-laki pakai bunga di sini. Pakai anteng pula di hidung. Nggak boleh pakai anteng di sini. Pakai kalung nggak boleh laki-laki. Tasabuh linisa. Ya, tasabuh. Man tasabbaha biqaumin, kata Nabi, fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, samalah dia dengan kaum itu. Jadi kalau kita menyerupai wanita, jadi kayak wanita lah kita. Jadi nggak boleh diserupai, itu dilarang. Ini nggak ada hadiah lagi, nanti ini dibagikan semua. Hadiah kita sudah habis. Ini berapa tadi jumlah daftar hadirnya? Ini boleh nanti dibagikan semua yang hadir di sini. Kalau yang nggak dapat, insya Allah saya akan bawakan lagi kapan kita bertemu ke depan. Ada yang lain? Ya. Peci, tasbih, ya. Kalau kamar mandi boleh, nggak ada masalah. Tasbih itu nggak usah dibawa ke tangan. Kita hitung pakai tangan aja, karena Nabi pakai tangan. Nah, jadi kalau pakai topi ya nggak apa-apa ke kamar mandi. Nah, apalagi yang rawan, suka lupa. Ya. Ya. Ada yang lain? Habis ya? Air pam, kalau dia suci boleh, kalau dia tak suci tak boleh. Segala air, yang penting dia suci dan mensucikan. Nah, kalau ada aja pula badak sana berak, awak di sini beruduk, air pam nggak boleh. Ya nggak ada masalah, campur obatnya boleh, tapi obatnya kan nggak najis, nggak bahan dari yang najis. Kalau obatnya dari bahan yang najis, haram. Segala air itu, bukan air pam aja. Air zam-zam pun kalau ditaruh najis, jadi haram juga. Nah, jadi bukan masalah airnya, dia bercampur dengan najis. Ada yang lain? Habis ya? Kalau kita puasa kan, terus kita malam minggu puasa nggak sengaja itu gimana Pak? Kalau kita sedang puasa, kita mimpi. Itu namanya kita mimpi hubungan suami istri. Itu tak sengaja, nggak batal. Ya sama dengan makan tak sengaja. Kita puasa di hari-hari pertama makan 1 bungkus. Baru dibilang kau puasa. Ada alhamdulillah. Teruskan aja. Jangan dibatalkan, sudah rezeki dari Allah. Kita tidur siang nih, bukan tidur malam lagi. Mimpi basah, nggak apa-apa, tapi jangan sengaja. Jangan nonton-nonton film porno jadi bawa mimpi, batal lah. Apa? Ada yang lain? Bentar lagi kan mau bulan puasa Ramadan nih. Apa keutamaan puasa di bulan Ramadan dan apa motivasi untuk kita semua agar tidak ketinggalan gitu Ustaz? Ya. Ya, puasa Ramadan itu bulan yang paling bagus, bulan yang paling
dinanti-nanti para sahabat menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan umurku di bulan Ramadan, beri aku kesehatan ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah, beri aku semangat ya Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Beri aku kenikmatan untuk bisa beramal di bulan Ramadan, beri aku kelapangan bisa. Minta ini sama Allah. Persiapannya 6 bulan. Kita memang 6 bulan juga persiapan, tapi persiapannya untuk dunia. Siapkan cicil tepung, cicil minyak. Untuk apa? Jualan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan banyak orang jualan. Enggak dibuat bulan ibadah. Orang para sahabat bulan ibadah, baca Quran, minta kepada Allah, diperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Itu namanya rukun. Rukun apa artinya? Apa arti rukun? Wajib yang mesti dikerjakan orang yang beriman. Kalau dia ada kemampuan, kesanggupan, gak ada rukhsah halangan yang meringankan dia meninggalkan puasa, dia tak puasa, haram, gak boleh. Bisa batal Islamnya itu kalau dia sengaja melecehkan di bulan Ramadan. Nah, makanya kita butuh ilmu tentang Ramadan, dibahas lagi, dicari. Nanti kita tentang puasa dicari, karena kita jarang-jarang jumpa ini. Karena kita ini universitas luar biasa. Ada yang lain? Habis ya? Jadi ini kita kasih siapa yang membagikan di sini, silakan ya. Pengurus masjid ini. Nanti kalau yang nggak ada, jumlahnya aja dikasih tahu saya biar saya kirimkan nanti siapa yang kemari. Nggak apa-apa. Nggak usah namanya, kasih aja. Nanti berapa jumlahnya yang nggak dapat, kita kirim sebanyak jumlahnya itu. Ya. Ya, boleh, silakan. Jadi demikian dulu ya kajian kita ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah, menyelamatkan kita di dunia dari segala macam perbuatan haram, perbuatan dosa, dan dapat menyelamatkan kita sampai di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.